adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Tetap semangat ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita bernyanyi bersama, ayo kita mulai bersatu dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Amin. Nah adik-adik, sudah siap semua? Yuk bangkit berdiri. Jangan lupa menyanyikan lagu buku ND judulnya Hosi Panguluau, buku ND nomor 169. Yuk kita bernyanyi bersama, belajar bahasa Batak bersama. Ayo adik-adik. Hosi Panguluau, sai topor aon, sai ulang mandada, hosi ang rohaku, hosi panguluau tibu, baik maaw anakmu tutu, dohot mudar mi buria, hias songo napas ma, hias tutu, dohot mudar mi buria, hias songo napas ma. Gogoni budarni, papatar madia, kondi pangului, tatong manugua, rosi panguluran ibu, baik maaw anakmu tutu, dohot mudar mi buria, hias songo napas ma, hias tutu, dohot mudar mi buria, hias songo napas ma. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya sekarang? Pasti sehat ya? Ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke, kita semua sudah menyediakan Alkitab kan? Kita akan buka Alkitab kita akan membaca Injil Yohanes pasal 21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Inang akan membacakan demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada."
Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah masuk di dalam minggu Jubilate, yang artinya yaitu bersukacita, bersorak-sorai. Kita baru merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Dan beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Tetapi mereka terkejut dan mereka tidak yakin bahwa Yesus itu sudah bangkit. Kenapa? Karena memang mereka melihat kejadian yang sangat mengerikan ketika Yesus ditangkap. Itu sebabnya ketika dikatakan Maria bahwa Yesus bangkit, mereka tidak percaya. Mereka bahkan ketakutan. Itu sebabnya dikatakan Yesus jangan takut. Dan ini dikatakan adalah penampakan yang ketiga. Ketika Yesus sudah bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid. Dan ini juga Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid ketika mereka menjala ikan. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Mereka tidak percaya bahwa Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Yesus yang bangkit itu sudah hadir bersama-sama dengan mereka. Tetapi karena ada yaitu kebiasaan Tuhan Yesus membagi-bagikan roti, membagi-bagikan ikan, di sini juga dilaksanakan oleh Yesus. Supaya mereka yakin bahwa Yesus yang bangkit itu benar-benar Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya dikatakan tadi di sini bahwa Yesus meminta apakah ada di antara mereka yang memegang roti. Supaya Yesus membagi-bagikan itu dan mereka ingat akan Yesus sewaktu Yesus belum ditangkap. Sebelum Yesus disalibkan. Itu sebabnya dikatakan di sini, di ayat 12 mereka bertanya, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Kita lihat adik-adik sekolah minggu. Supaya mereka percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit, dikatakan di ayat 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan. Itulah kebiasaan Yesus ketika Yesus belum disalibkan, itulah kebiasaan kepada murid-murid itu ketika mereka berkumpul, maka Yesus membagikan roti dan ikan.
Dan ketika Yesus melakukan itu kepada murid-murid, maka orang itu sadar bahwa benar yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah Yesus. Dan kita lihat lagi, mereka sudah bermalam-malam menangkap ikan tetapi tidak ada yang dapat. Tetapi ketika Yesus mengatakan tarik jalannya, apa yang terjadi? Dikatakan di sini bahwa ikan itu yang mereka dapat 150 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu dikatakan di sini bahwa jala mereka itu tidak koyak. Luar biasa. Itulah mujizat yang dilakukan oleh Yesus supaya mereka ingat kembali akan Yesus. Dan itu jugalah sukacita. Kalau dikatakan tadi itu jubilate, bersukacita, sukacita mereka bahwa Yesus yang disalibkan itu sudah hadir bersama-sama dengan mereka, memberikan, mengingatkan apa yang pernah dilakukan Yesus selama Yesus bersama dengan mereka. Adik-adik sekolah minggu, dikatakan juga itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid sesudah dia bangkit dari kubur. Adik-adik sekolah minggu, inilah kasih Yesus kepada para murid dan kepada kita. Bukti cinta kasih Yesus itu kepada kita dan kepada murid-murid itu, dia memperkenalkan atau menampakkan diri kepada murid-murid bahwa Yesus tidak tinggal di kubur, tetapi dia sudah bangkit dan memberikan sukacita, dan itu jugalah sukacita kita. Kalau dikatakan tadi, yaitu jubilate itu sukacita kita, karena apa? Sudah dikalahkan Yesus maut. Dia sudah mengalahkan kematian dan memberikan kepada kita sukacita dan kasih-Nya. Dia menyelamatkan kita. Luar biasa kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan takut dan jangan ragu bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang hidup. Yesus yang selalu mengasihi kehidupan kita. Yesus yang selalu memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, asal kita percaya. Karena itu ada sekolah minggu, percayalah kepada Yesus bahwa Yesus itu benar-benar memberikan yang terbaik dan apa yang kita butuhkan. Baik anak-anak sekolah minggu dibutuhkan di dalam sekolah, yaitu ilmu, yaitu Yesus memberikan dengan satu syarat, yaitu tekun, rajin berdoa, membaca Alkitab, dan suasana kebangkitan Yesus. Kita harus bersuka cita karena Tuhan sudah memberikan di dalam kehidupan kita, yaitu kemenangan. Tuhan sudah memberikan kepada kita, yaitu sukacita, karena Yesus sudah menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Engkau menampakkan diri-Mu kepada murid-murid, supaya mereka tidak ragu akan kebangkitan. Dan kami juga tidak ragu akan kebangkitan-Mu. Engkau sudah mengalahkan maut. Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Karena itu Bapa di dalam surga, tumbuhkan iman percaya anak-anak sekolah minggu, supaya mereka yakin bahwa Yesus yang sudah bangkit itu akan menyediakan dan sudah menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tuhan mengasihi para murid, demikian juga Tuhan mengasihi kami, mengasihi anak-anak sekolah minggu. Karena itu kami yakin dan percaya, apapun yang kami butuhkan dalam hidup kami, Tuhan menyediakannya. Berkati orang tua anak-anak sekolah minggu yang selalu mendampingi anak-anak dalam belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan keuletan, kesehatan, berikan juga kesabaran kepada orang tua anak-anak sekolah minggu, supaya mereka tetap sabar di dalam mendampingi anak-anak sekolah minggu di dalam belajar dari firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang selalu memberikan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu. Biarlah apa yang mereka butuhkan, yang seturut dengan kehendak Tuhan,
Tuhan cukupkan dalam hidup mereka. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, salam. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan tetap juga memakai masker ketika keluar rumah supaya kita tetap sehat dan dapat beraktivitas di tengah-tengah kehidupan kita. Oke, shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan semuanya? Bagus. Nah, sekarang kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk dipersiapkan persembahannya sambil kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Yuk adik-adik kita berikan persembahan dengan sukacita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Shalom adik-adik, apa kabarmu hari ini? Kakak Fim berharap kalian semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat untuk tetap mendengar firman Tuhan walau kita masih tetap bertatap muka lewat online. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar firman Allah untuk hari ini, kakak berharap kita akan memulainya dengan doa. Yuk, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang cerah ini di mana kami boleh kembali bertemu bersama untuk mendengar firman Tuhan walau kami tetap secara online. Tapi kami percaya Roh Allah tetap diam di atas kami, memberkati dan memberikan kami hikmat, pengertian dan pengetahuan agar kami semua khususnya adik-adik sekolah minggu HKBP Petukangan mampu mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14 dengan perikop Yesus di tepi pantai Danau Tiberias. Nah, adik-adik, setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus yang sangat membuat para muridnya sedih, ya, mereka kehilangan sosok guru yang selama ini mereka mengikuti kemana Yesus pergi. Nah, setelah kematian Tuhan Yesus, mereka kembali kepada asal mereka, yaitu pertama kali mereka sebelum mengikuti Yesus yaitu sebagai nelayan. Nah, adik-adik, khususnya juga Simon Petrus. Apalagi dengan Simon Petrus, dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus, Simon Petrus sangat terpukul, sangat sedih, dan dia juga menjadi malu karena
firman Tuhan yang mengatakan kamu akan menyangkal aku 3 kali itu tergenapi. Nah, tetapi adik-adik, setelah kematian Tuhan Yesus tidak hanya tidak meninggalkan begitu saja. Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya, yaitu melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Yang dimana kebangkitan Tuhan Yesus sudah 3 kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Yang pertama kepada Maria Magdalena, yang kedua kepada kedua murid Tuhan Yesus ketika berjalan ke Emmaus, dan yang ketiga kepada Thomas. Nah, sekarang Tuhan Yesus menunjukkan kembali kasih-Nya, menunjukkan bahwa Dia itu bangkit kepada murid-muridnya di tepi Danau Tiberias pada saat murid-murid Yesus termasuk Simon Petrus sedang menjala ikan. Tuhan Yesus melihat dari tepi pantai. Tuhan Yesus melihat kesusahan murid-muridnya sudah menangkap dari pagi menjelang siang, belum ada satupun ikan ditangkap. Nah, Tuhan Yesus berseru, lemparkan lebih dalam lagi jalamu. Dan murid-murid yang asik dengan bagaimana caranya supaya begini begono-begono, supaya jala kita penuh ikan. Mendengar teriakan Tuhan Yesus langsung diikutin. Tapi pada saat itu mereka belum sadar kalau itu Tuhan Yesus. Tapi Simon Petrus baru sadar ketika dia menarik jala itu, sampai jala itu hampir terkoyak, ikannya banyak ya, dan berjumlah 153 ekor adik-adik. Nah, ketika Simon Petrus sadar itu adalah Yesus yang berseru, dia langsung mengambil pakaiannya, memakainya, lalu terjun ke tengah laut. Karena posisi perahu mereka itu tidak terlalu jauh, terjun untuk menghampiri Yesus. Nah, mereka senang, mereka bersuka cita melihat Tuhan Yesus. Ya, mereka baru sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus ketika melihat mukjizat yang mereka alami. Hanya Tuhan Yesus yang mampu. Lalu mereka ke tepi pantai Danau Tiberias. Di sana sudah Tuhan Yesus siapkan seperti mau makan bersama ya. Ada kayu, ada api, ada beberapa ikan. Lalu mereka berkumpul bersama, makan bersama. Dan ini mengingatkan kita kembali sebelum kematian Tuhan Yesus, Tuhan makan bersama di tengah malam sebelum penangkapannya. Nah, adik-adik, makan bersama di situ Tuhan Yesus ingin menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Ya, dengan makan bersama itu ada kehangatan, keakraban, sukacita, tali persaudaraan. Yang dimana di situ Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, menguatkan murid-muridnya untuk kembali menjadi penjala manusia. Kembali kepada, walaupun Tuhan Yesus tidak ada, tapi Tuhan Yesus tetap menguatkan mereka untuk menyebarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari pelajaran hari ini kita tetap harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Walaupun Dia sudah bangkit, sudah kembali ke surga, tapi Tuhan tetap menemani kita melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Nah, adik-adik, tetap jangan lupa untuk selalu berdoa, membaca kitab suci, mengandalkan Tuhan. Ya, seperti Petrus, dia tetap terus mengandalkan Tuhan walaupun dia berbuat kesalahan. Ya, Tuhan Yesus tahu murid-muridnya tidak sempurna, tapi di balik ketidaksempurnaan, kelemahan murid-muridnya, tapi Tuhan mau pakai untuk menyebarkan firman Tuhan, supaya dunia itu menjadi bangsanya. Begitu juga dengan adik-adik. Ya, nah, adik-adik sekolah minggu petukangan, kakak berharap apalagi kalian yang sudah remaja ya, tetap semangat ya, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan malas untuk berdoa, jangan malas untuk baca kitab suci, karena itu adalah perisaimu, andalanmu. Ya, pasti kau akan merasakan faedahmu bila kau rajin baca kitab suci, bila kau rajin berdoa. Ada faedahnya, ada gunanya. Roh Allah selalu menyertaimu. Ingat adik-adik, tetap setia kepada Tuhan, ya, andalkan Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang hebat. Nah, adik-adik, sekian firman kita untuk hari ini, pelajaran kita hari ini. Kasih Tuhan amat sangat luar biasa, tidak bisa terganti apapun. Nah, untuk itu adik-adik, kita dengarkan sebuah lagu sekolah minggu. Sebelum itu, ya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sangat bersyukur sekali.
Tuhan sudah bangkit dan Tuhan hidup untuk kami. Terima kasih Tuhan atas kematian-Mu di atas kayu salib, di mana semua kutuk dosa maut telah Tuhan bayar lunas oleh bilur darah Yesus dan oleh tubuh-Mu yang terkoyak di atas kayu salib, sehingga kami memperoleh keselamatan. Tuhan, begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Ajarlah kami juga untuk mengasihi Tuhan lewat sesama kami, lewat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Jadikanlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan sampai mati. Dan pimpin kami, kuatkan, teguhkan kami, berikanlah kami pimpinan Roh Kudus-Mu agar selalu menguatkan kami. Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Jangan biarkan Tuhan mereka sendiri, kuatkan, teguhkan mereka agar mereka boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih dahulu ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, dan kami bersyukur. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so